Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solindar, NIM D0121057 dari kelas 6B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis skripsi yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis hasil studi yang diampu oleh Ibu Rizdiana Andika Fatmawati. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis 3 skripsi. Yang pertama ada skripsi dari Yuni Anggraini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat dengan jenis penelitian kuantitatif. Adapun judul tersebut yaitu pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SDN Negeri 14 Sungai Raya, yang pada penelitian tersebut pada tahun 2023. Untuk analisis komponen, yang pertama ada judul. Judul pada penelitian tersebut memiliki variabel bebas, yaitu model pembelajaran Discovery Learning, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar matematika. Yang kedua, latar belakang. Penelitian tersebut memaparkan latar belakang dari umum ke khusus sesuai dengan penelitian kuantitatif. Nah, pertama menjelaskan tentang pembelajaran matematika, kemudian memaparkan permasalahan yang penulis temui saat melaksanakan penelitian di lapangan. Adapun yang menjadi latar belakang pada penelitian tersebut, yaitu saat melaksanakan pembelajaran, guru sering menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa cenderung pasif, kurang percaya diri, dan meniru jawaban teman ketika diminta untuk mengerjakan soal atau memberikan pendapat. Adapun komponen yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran Discovery Learning berpengaruh terhadap hasil belajar matematika kelas 5, materi volume bangun ruang. Adapun yang selanjutnya komponen yaitu definisi operasional. Definisi operasional diberikan sebagai penegasan tentang pengertian judul yang diangkat. Penelitian tersebut menjelaskan tentang hasil belajar matematika, model Discovery Learning, dan materi matematika bangun ruang, balok, dan kubus. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis tersebut sebagai dugaan sementara atau jawaban sementara. Adapun hipotesis penelitian tersebut yang pertama HA, yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika kelas 5. Sedangkan H0 tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Selanjutnya kajian teori. Nah, di dalam kajian teori ini terdapat pada bab 2 skripsi penelitian kuantitatif yang menjelaskan teori-teori relevan tentang judul dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen memiliki ciri khas adanya kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya jenis penelitian. Adapun jenis penelitian skripsi tersebut yaitu menggunakan quasi eksperimental design, yaitu desain dengan memberikan perlakuan kepada dua kelompok dengan bentuk non-equivalent control group design menggunakan 2 kelas. Selanjutnya alur pelaksanaan penelitian. Adapun tahap penelitian pada skripsi tersebut terdapat 4 tahap. Yang pertama, pendahuluan dengan menentukan lokasi penelitian dan berkonsultasi dengan kepala sekolah, dewan guru, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, membuat desain proposal skripsi, mengajukan proposal skripsi kepada dosen pembimbing untuk diminta koreksi dan persetujuan judul. Sedangkan tahap persiapan dan tahap pelaksanaan serta tahap penyusunan laporan.
Selanjutnya populasi dan sampel. Pada penelitian tersebut yang menjadi populasi skripsi tersebut adalah kelas 5A yang berjumlah 20 orang dan kelas 5B berjumlah 20 orang, sedangkan sampel yaitu beberapa anggota dari populasi. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu digunakan simple random sampling atau sampel acak sederhana. Sampel yang digunakan yaitu terdiri dari kelas A dan kelas B. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes uraian dan observasi. Selanjutnya instrumen pengumpulan data. Nah, di dalam instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar tes dan lembar observasi. Selanjutnya uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan layak atau tidaknya sebelum digunakan. Nah, untuk validitas dan reliabilitas digunakan penelitian yaitu uji daya pembeda dan indeks kesukaran. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji T yang menggunakan berbantuan software SPSS dengan signifikansi 0,05. Selanjutnya deskripsi hasil penelitian. Deskripsi hasil menjelaskan penelitian dengan post-test dan pre-test, kelas eksperimen dan kelas kontrol, hasil uji normalitas, hasil uji homogenitas, dan hasil uji T. Selanjutnya pada bagian pembahasan, menjelaskan tentang hasil dan mengenai pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika kelas 5 SDN Negeri 14 Sungai Raya. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Discovery Learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 5 yang signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Daftar pustaka. Nah, skripsi tersebut memiliki atau merujuk sebanyak 25 daftar pustaka atau rujukan yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan. Hasil analisis skripsi yang kedua yaitu skripsi dari Nurul Yuda, Universitas Tanjung Pura, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan jenis penelitian kuantitatif. Judul penelitian pengaruh penggunaan media animasi video terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 36 Pontianak Selatan pada tahun 2019. Nah, untuk komponen pada skripsi tersebut yang pertama ada judul. Judul pada skripsi tersebut memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk variabel bebasnya yaitu penggunaan media animasi, sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang penelitian tersebut memaparkan permasalahan umum ke khusus sesuai dengan latar penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi latar belakang skripsi tersebut yaitu memaparkan tentang pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan kemudian memaparkan masalah yang ditemui saat observasi di lapangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari skripsi tersebut yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media animasi terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan kelas 3 SDN Negeri 36 Pontianak Selatan, dan seberapa tinggi pengaruh penggunaan media animasi terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 3 SDN 36 Pontianak Selatan. Adapun tujuan dari skripsi tersebut yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan media animasi terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan siswa kelas 3 SDN Negeri 36 Pontianak Selatan. Selanjutnya definisi operasional. Nah, di dalam definisi operasional yaitu sebagai penegasan tentang pengertian-pengertian judul yang diangkat. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pengaruh media animasi
pendidikan kewarganegaraan, dan hasil belajar. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis tersebut sebagai dugaan sementara dari penelitian. Nah, untuk hipotesis alternatif atau HA-nya yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun hipotesis alternatif pada penelitian tersebut yaitu terdapat pengaruh penggunaan media animasi terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan Sekolah Dasar Negeri 36 Pontianak Selatan. Sedangkan untuk hipotesis 0 atau H0 yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan media animasi terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan Sekolah kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 36 Pontianak Selatan. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori ini terdapat pada bab 3 suatu penelitian atau skripsi. Nah, pada kajian teori ini menjelaskan teori-teori relevan dengan judul penelitian. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen memiliki ciri khas yang itu adanya kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada skripsi tersebut yaitu quasi eksperimental design, yaitu desain dengan memberikan perlakuan kepada dua kelompok dengan bentuk non-ekivalen control group design menggunakan dua kelas. Alur pelaksanaan penelitian. Adapun tahap penelitian terdiri dari 4 yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Selanjutnya, populasi dan sampel. Adapun yang menjadi populasi pada skripsi tersebut yaitu siswa kelas 3. Sedangkan untuk sampelnya yaitu kelas 3A dan kelas 3B dengan pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengukuran. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan ada lembar tes, tes objektif, pilihan ganda, dan lembar observasi. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan layak atau tidak. Biasanya, kedua uji tersebut dilakukan sebelum instrumen digunakan atau dilakukannya penelitian. Adapun yang menjadi uji lainnya yaitu uji daya pembeda dan indeks kesukaran. Teknik analisis data terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, uji T, menghitung rata-rata, menghitung standar deviasi. Uji tersebut menggunakan berbantuan software SPSS dengan signifikansi 0,05. Selanjutnya, deskripsi hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian menjelaskan penelitian pretest dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, hasil uji normalitas, hasil uji homogenitas, dan hasil uji T. Selanjutnya, pembahasan. Pada bagian pembahasan menjelaskan tentang hasil dan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil diperoleh, peningkatan nilai hasil belajar pretest dan post-test kelas eksperimen dan yang diberikan perlakuan dengan menggunakan media animasi. Dan terdapat hasil perbedaan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka dirujuk dari buku, artikel, dan e-book dengan jumlah rujukan sebanyak 35 rujukan. Analisis skripsi yang ketiga yaitu dari Eka Nurwahyuni dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan jenis penelitian kuantitatif. Judul penelitian pengaruh model pembelajaran Take and Give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Al-Islal Rejeni tahun 2018. Adapun hasil analisis komponen yang pertama ada judul. Pada skripsi tersebut memiliki judul variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk variabel bebasnya yaitu penggunaan model pembelajaran Take and Give berbantuan lembar informasi. Sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS. Selanjutnya,
Paparan latar belakang masalah. Nah, untuk pada latar belakang, pertama, skripsi tersebut menjelaskan tentang tujuan pendidikan, bentuk belajar, pengertian proses belajar, pendidikan IPS, dan masalah-masalah yang ditemukan saat observasi di SD Al-Islal Rejeni. Selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari skripsi tersebut yaitu pengaruh model pembelajaran take and give, berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Al-Islal Rejeni, dan berapakah besar pengaruh model pembelajaran take and give, berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS kelas 5 SD Al-Islal Rejeni. Selanjutnya fokus penelitian. Nah, pada skripsi tersebut fokus penelitian tentang model pembelajaran take and give hasil belajar IPS dengan standar kompetensi, peran tokoh perjuangan dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan hasil belajar mengukur ranah kognitif C1 sampai C2. Selanjutnya definisi operasional. Definisi operasional diberikan untuk memberikan penegasan terhadap judul-judul yang diangkat. Selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, pada hipotesis penelitian tersebut yaitu adanya hipotesis alternatif atau HA. Yang menjadi hipotesis HA yaitu ada pengaruh model pembelajaran take and give terhadap hasil belajar pada materi perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang kelas 5 SD Al-Islal Rejeni. Sedangkan untuk hipotesis 0 atau H0 yaitu tidak adanya pengaruh terhadap penggunaan model pembelajaran take and give terhadap hasil belajar siswa pada materi perjuangan para tokoh pejuang dan masa penjajahan Belanda Jepang kelas 5 SDN Al-Islal Rejeni. Selanjutnya kajian teori. Kajian teori tersebut terdapat pada bab 3 yang menjelaskan teori-teori sesuai dengan judul yang relevan. Pendekatan penelitian. Pada skripsi tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian eksperimen. Selanjutnya jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada skripsi tersebut yaitu True Experimental Design dengan bentuk post-test only control design. Kelompok yang diberikan perlakuan disebut kelompok eksperimen, sedangkan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelas kontrol. Populasi dan sampel. Adapun populasi pada penelitian tersebut yaitu seluruh siswa kelas 5, sedangkan yang menjadi sampel yaitu kelas 5A yang terdiri 18 orang dan kelas 5B yang terdiri dari 18 orang. Data dan sumber data. Dalam penelitian ini diambil langsung dari subjek penelitian yaitu siswa kelas 5. Adapun jenis data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu data post-test, yaitu tes yang diberikan setelah pelakuan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari nilai hasil belajar siswa dan foto-foto selama proses pembelajaran. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes yang memberikan soal pilihan ganda. Selanjutnya instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan pada skripsi tersebut yaitu lembar soal pilihan ganda. Selanjutnya uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan layak atau tidak. Biasanya kedua uji tersebut dilakukan sebelum instrumen digunakan atau dilakukannya penelitian. Adapun yang menjadi uji lainnya yaitu uji daya pembeda dan indeks kesukaran. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data dengan menggunakan uji normalitas C kuadrat, homogenitas, uji DU menghitung rata-rata, menghitung standar deviasi. Uji tersebut menggunakan bantuan software SPSS dengan taraf signifikansi 0,05. Deskripsi hasil penelitian. Nah, deskripsi hasil menjelaskan hasil penelitian pretest dan posttest, kelas eksperimen dan kelas kontrol, hasil uji normalitas, hasil uji homogenitas, dan hasil uji T. Bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan menjelaskan tentang hasil dari
mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil diperoleh peningkatan nilai hasil belajar pretest dan posttest pada kelas eksperimen yang diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran take and give, dan terhadap hasil perbedaan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka yaitu dirujuk dari buku, artikel, dan e-book dengan jumlah rujukan sebanyak 9 rujukan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.